Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 46. Ayah, wanita tua dan jelek itu ingin menyelinap pergi. Perhatian semua orang tertuju pada Long Zaitian yang memasukkan kembali passwordnya. Titit, pembayaran berhasil. Pada saat ini, suara pembayaran berhasil datang dari mesin pos, dan suara pemandangan tiba-tiba menjadi sunyi. Pembayaran berhasil. Bagaimana ini mungkin? Pemborosan begitu kaya. Mendengar suara ini mengkonfirmasi keberhasilan, semua orang merasa luar biasa. Gu Meiling, khususnya, hanya membeku di tempat, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Selamat kepada tuan ini, saya akan menyajikan minuman untuk Anda sekarang juga. Ekspresi pelayan itu langsung berubah setelah melihat pembayarannya berhasil. Gu Qinglian di samping juga bingung. Baru saja, dia juga berpikir bahwa Long Zaitian sengaja memasukkan kata sandi yang salah. Sekarang sepertinya dia benar-benar memasukkan kata sandi yang salah. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Gu Qinglian bertanya dengan suara rendah. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, aku tidak membuatmu malu hari ini, kan? Long Zaitian juga berkata dengan acuh tak acuh. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, tetapi wajahnya yang cantik sedikit merah. Memikirkan penampilan Gu Meiling sekarang, dengan ekspresi bingung di wajahnya, Gu Qinglian merasakan kelegaan di hatinya. Meskipun dia berada di keluarga Gu, dia acuh tak acuh terhadap dunia, tetapi itu tidak berarti bahwa dia dapat menerima penghinaan acak siapapun, dan jika dia dilecehkan dan dipermalukan, dia juga ingin melawan dan kembali. Sementara Long Zaitian sedang berbicara dengan Gu Qinglian, Gu Meiling tampak malu dan kembali ke tempat duduknya dengan sikap yang mengerikan, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ayah, wanita tua dan jelek itu ingin menyelinap pergi. Pada saat ini, mata gelap Long Xiaoxi melihat bahwa dia akan meninggalkan Gu Meiling, jadi dia berkata. Bajingan kecil, menurutmu siapa wanita tua dan jelek? Gu Meiling mendengar kata-kata itu dan menunjuk Long Xiaoxi dan memarahi. Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, tapi dia tidak takut, dia hanya bersembunyi di Gu Qinglian dengan penuh semangat. Mendengar Gu Meiling memarahi Long Xiaoxi seperti ini, rasa dingin melintas di mata Long Zaitian. Memenuhi taruhan yang baru saja kamu buat. Long Zaitian berkata dengan dingin. Taruhan apa? Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Gu Meiling mencubit pinggangnya, memberi isyarat, memintanya untuk memberikan sepotong sampah untuk berlutut. Ini tidak mungkin. Jika kamu tidak dapat memesan apa yang aku pesan, kamu harus berlutut dan bersujud untuk meminta maaf, merangkak di sekitar restoran hotpot, dan belajar menggonggong pada saat yang sama. Long Zaitian berkata dengan dingin lagi. Ya, saya membicarakannya beberapa saat yang lalu. Apakah ini seperti pertobatan dalam sekejap mata? Ada operasi seperti itu. Komentar, mereka segera menjadi tidak senang, mereka di sini untuk menonton kesenangan, dan itu bukan masalah besar untuk menonton kesenangan. Apa yang kamu bicarakan, sekelompok hantu malang, apakah kamu berkolusi dengan sampah ini? Gu Meiling mencubit pinggangnya, sepertinya dia akan bertarung melawan semua orang. Maksudmu, kamu tidak ingin menghormati taruhan yang baru saja kamu buat. Long Xiantian memainkan sumpit di tangannya, tanpa mengangkat kepalanya, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Iya, aku hanya berbohong, apa yang bisa kamu lakukan padaku, kamu sampah. Sampah? Bajingan, pelacur yang diusir dari keluarga, apa yang bisa kamu lakukan padaku, beranikah kamu memukuliku? Gu Meiling sangat arogan. Gu Meiling, jangan pergi terlalu jauh. Gu Qinglian awalnya memiliki sikap bahwa lebih banyak hal lebih baik daripada lebih sedikit, tetapi Gu Meiling ini sangat tidak tahu malu, semakin arogan, semakin tidak bermoral. Bagaimana jika itu terlalu banyak? Pemborosan juga ingin aku berlutut Gu Meiling, jadi pelacur sepertimu pantas aku berlutut. Aku akan tertipu, apa yang bisa kamu lakukan, pukul aku. Gu Meiling masih sangat arogan dan otentik, dengan tidak ada yang berani mengubah penampilannya. Bang! Boom! Boom! Gu Meiling, yang berdiri di depan orang-orang dengan arogan menunjuk jari, tiba-tiba merasakan tamparan di wajah, tendangan di perut, dan tendangan lain di dada, dan seluruh orang baru saja terbang keluar. Terserah, tidak ada yang pernah membuat permintaan murahan seperti itu kepadaku. Long Zaitian bertepuk tangan setelah menendang Gu Meiling, dan kembali ke tempat duduknya dengan sedikit emosi. Tamparan Long Zaitian langsung merobohkan gigi besar dan gigi depan Gu Meiling. Kamu bajingan, kamu berani memukulku. Gu Meiling berjuang untuk bangkit dari tanah dan berkata kesakitan. Ini adalah permintaan Anda sendiri, semua orang harus mendengarkannya. Long Zaitian hanya berkata acuh tak acuh. Ya, bajingan gendut, kamu meminta orang lain untuk memukulnya sendiri. Itu benar, dia bahkan berinisiatif untuk mengajak berkelahi. Dia sudah besar, dan dia belum pernah melihat orang semurah itu. Atau orang lain memiliki hobi khusus. Semua orang membicarakannya, karena Gu Meiling arogan dan mendominasi barusan, dan arah opini publik di tempat kejadian terbalik dalam sekejap. Meskipun Long Zaitian adalah menantunya, wanita bau arogan dan mendominasi ini tampaknya lebih menjijikkan daripada Long Zaitian. Kamu bajingan malang tidak memiliki hal yang baik, apakah kamu tahu siapa aku? Saya anggota keluarga Gu, ayah saya Gu Yunhai.
Gu Meiling menjadi cemas, meskipun dia kehilangan gigi depannya, dia masih berteriak membabi buta. Siapa Gu Yunhai? Aku tidak tahu. Secara kebetulan, saya tidak tahu. Setelah mendengarkan kata Gu Meiling, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir membuat Gu Meiling sangat marah sehingga hampir pingsan. Saya tidak tahu siapa di antara kerumunan yang mengutuk dengan keras, dan kemudian sebutir telur terbang keluar dari kerumunan dan menabrak langsung ke mata Gu Meiling. Sebelum dia bisa pulih, sandal jepit terbang, tepat mengenai hidung Gu Meiling. Adegan sudah berantakan, dan segala macam serba-serbi datang. Buruh dan manajemen tidak hanya miskin, tetapi juga tidak memenuhi syarat, dan mereka akan memukuli orang di setiap kesempatan. Di kerumunan, saya tidak tahu siapa itu, dan mereka menginjak kaki Gu Meiling saat kekacauan. Pada saat ini, Gu Meiling sudah kacau. Minggir, biarkan aku menyingkir. Ini adalah tempat makan, bukan tempat bagimu untuk menyabotase. Pada saat ini, suara keras datang, makanannya enak, kenapa jadi kacau? Paman Zhang sedikit tertekan, melihat situasi di tempat kejadian, saya merasa ada puluhan ribu herbivora yang berlari kencang di kepala. Semuanya, beri aku wajah Zhang Suki dan kembali ke tempatmu. Paman Zhang membawa penjaga keamanan untuk menjaga ketertiban di sini. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua bubar, hanya menyisakan wajah Gu Meiling di tanah. Bab 47. Apakah saya terlihat baik-baik saja? Gu Meiling tidak pernah berpikir bahwa hal-hal akan berkembang seperti ini, rasa malu itu benar-benar memalukan. Nona, apakah kamu baik-baik saja? Paman Zhang berjalan mendekat dan bertanya. Apakah kamu pikir aku baik-baik saja sekarang? Gu Meiling merasa seperti dia akan meledak karena marah. Bukankah sudah jelas ada yang salah dengannya sekarang? Kalau begitu, ada yang bisa saya bantu? Paman Zhang bertanya lagi. Tolong bersihkan semua sampah di tokomu. Gu Meiling menunjuk Long Zaitian, Long Xiaoxi dan Gu Qinglian, dan berkata dengan kejam, alasan mengapa dia sampai pada titik ini adalah karena sampah Long Zaitian. Dia hanya ingin membenci Long Zaitian sampai mati. Oke, kemari, lempar wanita muda ini dari tempatku dan lemparkan ke seberang jalan. Wajah Paman Zhang sedikit tenggelam dan wajahnya dingin dan asli. Kamu berani. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku Gu Meiling, dan aku milik keluarga Gu. Jika kamu berani memperlakukanku seperti ini, kamu akan menyesalinya. Mendengar kata-kata ini, Gu Meiling langsung meledak. Kalau begitu pukul dia sampai dia tidak bisa bicara, lalu buang dia. Paman Zhang berkata dengan ringan. Ketika beberapa penjaga keamanan naik, mereka hanya memukul dan menendang. Segera, Gu Meiling dipukuli dalam sekejap sehingga tidak bisa dikenali, dan kemudian dimasukkan lift pergi ke lantai pertama dan terlempar ke seberang jalan. Ayo, biarkan aku membersihkan sini, jangan mempengaruhi makanan semua orang. Setelah melakukan semua ini, kata Paman Zhang lagi. Tuan Long, apakah itu mempengaruhi makananmu? Paman Zhang berjalan ke Long Zaitian, membungkuk sedikit, dan sangat hormat. Melihat orang yang datang, Long Zaitian merasa sedikit aneh. Dia tahu bahwa orang ini berasal dari keluarga Qin, tetapi dia tidak memiliki persahabatan langsung dengan Paman Zhang ini. Bagaimana kamu tahu namaku? Long Zaitian hanya berkata acuh. Tuan tidak mengenal saya harus mengenal Butler Li. Butler Li berkata, jika Tuan Long datang kepada kita untuk makan dan bersenang-senang, kita harus memberikan kenyamanan. Kata Paman Zhang lagi, dia dan Long Zaitian tidak memiliki hubungan sebelumnya, dan dia bahkan tidak tahu apa itu Long Zaitian. Namun, bagaimana mungkin orang-orang yang berulang kali diminta oleh Stuart Li untuk diperlakukan dengan hati-hati adalah orang biasa? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya mengangguk sedikit, dia tahu bahwa Li Bo bersama Qin Xiaomeng hari itu, lelaki tua yang sering mengikuti Qin Yuanlin, bisa dikatakan sebagai salah satu orang kepercayaan Qin Yuanlin yang paling dipercaya. Terima kasih. Long Zaitian hanya berkata ringan. Tuan Long, Anda bisa makan makanan ini. Kami akan memberi Anda pesanan gratis. Romene Conti masih memiliki 2 botol. Apakah Anda ingin mengambil semuanya dan menyimpannya untuk diminum nanti? Kata Paman Zhang dengan sangat sopan. Qinglian mendengarkan dengan tatapan tidak percaya. Dia tahu bahwa restoran hotpot ini adalah milik keluarga Qin. Paman Zhang ini, yang merupakan orang yang berbicara di sini, berarti dia adalah orang yang relatif kuat dalam keluarga Qin. Orang yang begitu kuat dalam keluarga Qin sangat sopan kepada Long Zaitian, dan Gu Qinglian tidak tahu alasannya. Tidak apa-apa untuk mengambilnya, saya akan memberikannya kepada Anda, dan anggurnya tidak apa-apa. Juga, saya hanya membutuhkan 1 porsi dari apa yang saya pesan barusan. Long Zaitian melambaikan tangannya dan menolak. Tuan Long, ini adalah cara bagi kami untuk mengungkapkan ketulusan kami, tolong jangan menolak. Paman Zhang masih sangat sabar. Ada banyak cara untuk mengungkapkan ketulusan, jika ini satu-satunya, lupakan saja. Long Zaitian menolak lagi, sesuatu yang gratis adalah hal yang paling sulit untuk dilunasi. Kalau begitu, ayo pergi. Di sini sudah berantakan, Tuan Long mungkin juga pergi ke kotak paling atas. Paman Zhang mengingatkan lagi. Tidak perlu, kita akan pergi setelah selesai makan. Long Zaitian sedikit tidak nyaman, apakah dia masih bisa makan enak?
Tidak apa-apa, jika kamu butuh yang lain, temukan aku lagi. Anggur yang dipesan Tuan Long akan segera datang. Harap tunggu sebentar. Paman Zhang sangat hormat dan otentik, dan kemudian perlahan-lahan mundur. Jika saya tidak mencobanya, Paman Zhang akan bolak-balik, dengan nampan ini di tangannya dan sebotol anggur merah di nampan. Tuan Long, izinkan saya membukakan minuman untuk Anda secara langsung. Paman Zhang datang, sangat sopan, terampil, dan selesai dalam sekali jalan. Anggur yang begitu mahal, lupakan saja. Gu Qinglian merasa sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat anggur yang begitu berharga, apalagi meminumnya. Melihat gerakan mengalir Paman Zhang, Gu Qinglian menyadari bahwa tampaknya meminum anggur ini membutuhkan semacam ritual. Sudah dibuka, mari kita coba. Saya akan mencoba anggur ini hari ini, dan saya akan memiliki kesempatan untuk membawakan Anda minuman yang lebih baik nanti. Long Zaitian tersenyum dan berkata, lebih dari 200.000 anggur dianggap yang terbaik di dunia, tetapi di luar pegunungan meskipun ada beberapa anggur yang baik di dunia ini, itu tidak berarti bahwa tidak ada anggur yang baik. Beberapa anggur yang baik tidak dapat diukur bahkan dengan lebih banyak uang. Tuan Long, Nona muda, ini silakan cicipi anggurnya. Paman Zhang menuangkan anggur dengan sangat profesional, dan membiarkan anggur itu diantarkan ke Long Zaitian dan Gu Qinglian. Gu Qinglian mengambil gelas anggur dan menyesapnya. Mulutnya lembut, dan memabukkan, itu bernilai hampir 300.000 anggur. Long Zaitian tidak begitu khusus tentang minum. Ayah, bisakah aku mencicipi sedikit? Rasanya sepertinya sangat enak. Long Xiaoxi mengedipkan matanya dan berkata dengan rasa ingin tahu, dia tahu itu anggur, tetapi melihat penampilan mabuk Gu Qinglian, itu pasti anggur yang sangat enak. Kalau begitu kamu bisa mencicipi sedikit. Long Zaitian tidak menolak, jadi Long Xiaoxi menjilatnya. Puff, bah. Kakak Qinglian, kamu berbohong, minuman ini sama sekali tidak enak. Setelah minum sedikit, Long Xiaoxi hampir memuntahkannya, dan berkata lagi dan lagi, semua orang mendengar kata-kata, semuanya tertawa bodoh. Aku tidak ada hal lain di sini. Jika Paman Zhang ada urusan lain, maka lakukanlah dulu. Kata Long Zaitian lagi. Oke, tolong luangkan waktumu. Paman Zhang membungkuk sedikit dan berkata dengan sangat sopan. Orang yang bahkan wanita mudanya sendiri hormati dan Butler Li suruh dia perlakukan dengan baik jelas tidak mudah, jadi dia tidak berani membuat kesan yang buruk. Kamu tahu Paman Zhang itu? Gu Qinglian bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak tahu. Long Zaitian menjawab, Gu Qinglian jelas sedikit kecewa ketika dia mendapat jawaban ini. Sebenarnya, yang ingin dia tanyakan adalah apakah Long Zaitian mengenal orang di belakang Paman Zhang. Ketika dia pertama kali bertemu, dia tahu bahwa Long Zaitian tidak mengenal Paman Zhang ini. Juga, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Ini adalah pertanyaan inti. Long Zaitian telah berada di keluarga Gu selama bertahun-tahun dan tidak pernah pergi bekerja. Hari ini, 300.000 yuan telah digesek di kartu. Dia sangat bingung, dari mana Long Zaitian mendapatkan uang itu. Itu diberikan oleh orang lain. Long Zaitian berkata dengan sangat jujur ketika dia mendengar kata-kata itu. Seseorang memberikannya. Itu ratusan ribu, siapa yang akan memberimu ratusan ribu tanpa alasan? Gu Qinglian mendengar kata-kata Long Zaitian, dan menatap Long Zaitian dengan cemberut. Jawaban ini terlalu tidak meyakinkan. Ini bukan beberapa lusin yuan, tapi itu ratusan ribu siapa yang akan memberikan ratusan ribu orang begitu saja. Bab 48. Kekhawatiran Gu Qinglian. Itu benar-benar diberikan oleh orang lain. Long Zaitian mengulangi lagi, dia tahu bahwa dia mengatakannya Gu Qinglian tidak percaya, tapi saya tetap mengulanginya. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, tidak apa-apa. Kamu tidak perlu melakukan hal-hal ilegal atau kriminal. Kamu harus ingat bahwa kamu tidak sendirian. Kamu masih memiliki Xiaoxi. Jika terjadi sesuatu, apa yang akan dilakukan Xiaoxi? Gu Qinglian menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan sungguh-sungguh. Dia tidak bertanya berapa banyak yang dimiliki Long Zaitian. Aku mengerti ini, jangan khawatir, uangnya pasti datang dari normal. Untuk menghilangkan kekhawatiran Gu Qinglian, Long Zaitian berkata lagi. Tidak apa-apa. Besok adalah hari kematian kakek, ketika semua orang dalam keluarga akan berada di sana, dan orang-orang itu pasti akan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab tentangmu. Selain itu, jika kamu membuat Gumeiling seperti ini hari ini, dia pasti akan memanfaatkannya topik besok. Saya khawatir Anda tidak akan memiliki waktu yang lebih baik. Saya pikir lebih baik jika Anda tidak pergi besok. Gu Qinglian memikirkan sesuatu lagi, jadi dia berkata. Sebenarnya, selain kekhawatiran ini, ada juga masa depannya sendiri di dalam hatinya. Jika proyek di tangannya hilang, nilai tinggalnya di keluarga Gu akan benar-benar hilang. Dia tidak memiliki kesimpulan tentang apa yang harus dilakukan di masa depan. Orang tua itu adalah dermawan saya, bagaimana mungkin saya tidak pergi ke hari kematiannya? Jangan khawatir, saya memiliki segalanya, saya tidak akan mendapat masalah besok, dan saya tidak akan membiarkan Anda mendapat masalah. Long Zaitian sangat pasti khas. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, kekhawatiran di hatinya tidak berkurang sedikit pun, tetapi alisnya sangat berkerut. Hei, proyek di tanganku hilang,
dan nilaiku di keluarga Gu hilang. Aku tidak tahu bagaimana mereka akan berurusan denganku. Gu Qinglian menghela nafas dan berkata dengan nada mengejek. Dalam keluarga besar, pertempuran terbuka dan rahasia akan selalu ada, belum lagi ayahnya memiliki dua saudara laki-laki, dan di bawah dua saudara lelaki ini, ada banyak anak. Oleh karena itu, ada lebih dari satu pasang mata yang menatap bisnis keluarga Xiagu. Dia, Gu Qinglian, masih sangat sadar akan situasinya. Bukan gilirannya untuk mewarisi bisnis keluarga dari keluarga Gu. Harapannya hanya untuk menemukan tempat tinggal di keluarga Gu. Selama bertahun-tahun, dia tidak memiliki lain di dalam hatinya. Lebih banyak ide sekarang. Jika satu proyek hilang, apakah tidak ada proyek lain yang menggantikan? Tanya Long Zaitian. Tentu saja ada. Keluarga Sun sebenarnya tidak kecil di kota Linjiang, dan itu adalah mitra besar. Saya ingin mengimbangi pembatalan kerja sama keluarga Sun hanya dengan menemukan pasangan yang lebih besar mereka dapat menghentikan mulutnya. Gu Qinglian berkata lagi, misalnya, tanya Long Zaitian. Misalnya, Gu Qinglian memutar matanya, melihat sekeliling, dan berkata dengan serius. Misalnya, dalam keluarga Qin saat ini, permintaan obat-obatan keluarga Qin 10 kali lipat dari keluarga Sun. Orang-orang dalam keluarga mencoba yang terbaik untuk naik ke keluarga Qin, tetapi mereka bahkan tidak bisa masuk ke pintu keluarga Qin. Saya kenal beberapa orang di keluarga Qin. Long Zaitian berpikir dan berkata dengan ringan. Dia tidak ingin mengungkapkan hubungannya dengan Qin Yuanlin di mata Gu Qinglian. Beberapa hal, semakin sedikit dia tahu, semakin baik untuknya. Apakah itu Paman Zhang barusan? Atau orang di belakang Paman Zhang? Gu Qinglian bertanya. Ya, seharusnya tidak ada gunanya. Bahkan orang-orang di belakang Paman Zhang mungkin tidak dapat mempengaruhi keputusan grup Longteng. Jika saya bisa bertemu Qin Yuanlin, saya hanya akan bisa melakukan bisnis ini, tetapi siapa Qin Yuanlin? Sulit bagi kami untuk melihatnya. Jika saya pergi menemuinya, tidak ada yang akan melihat saya sama sekali. Gu Qinglian berkata tanpa daya. Kakak, saya telah melihat Qin Yuanlin yang Anda sebutkan. Anda dapat meminta ayah untuk membawa Anda ke sana. Long Xiaoxi berkedip dan berkata. Mendengar pembicaraan tentang Qin Yuanlin, Long Xiaoxi hanya tertarik. Apakah Anda menontonnya di TV? Gu Qinglian tersenyum dan berkata tanpa daya. Saya kenal beberapa orang di grup Longteng. Jika Anda mempercayai saya dapat membantu memperkenalkan mereka. Long Zaitian berpikir sejenak sebelum berkata. Berhenti bicara, ayo makan dulu. Gu Qinglian tidak ingin berbicara lagi, dia tidak percaya pada Long Zaitian. Dalam 5 tahun terakhir, dia sangat menyadari lingkaran sosial Long Zaitian, meskipun Long Zaitian ingin melakukannya. Dia pergi ke grup Longteng untuk menjadi satpam, tetapi meskipun demikian, di grup Longteng, dia bisa mengenal beberapa orang dari level manapun. Seorang satpam, paling banyak, hanya bisa mengenal orang-orang di tingkat keamanan. Mereka bertiga makan sekitar setengah jam sebelum mereka benar-benar puas. Saya tidak bisa menyelesaikan minum anggur ini, apa yang harus saya lakukan? Gu Qinglian bertanya, sedikit tersipu. Bawa pulang. Long Zaitian menjawab hampir secara naluriah, dia adalah peminum yang baik, tetapi dia pikir minum adalah kesalahan, jadi dia selalu khawatir tentang minum dan lebih terkendali. Kalau begitu bungkus ini kembali, itu terlalu boros, kamu masih bisa memakannya setelah dipanaskan. Gu Qinglian melihat ke meja hidangan, dan berkata dengan kasihan, Long Zaitian hanya mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, Gu Qinglian berbeda dari banyak orang. Wanita, tata graha wanita Daxia yang baik dapat dikatakan tercermin secara tajam dan jelas dalam dirinya. Setelah mengemasi makanan, mereka bertiga hendak meninggalkan restoran hotpot. Tuan Long, mohon tunggu sebentar, ini hadiah kecil dari saya. Pada saat ini, Paman Zhang datang dan menyerahkan kartu kepada Long Zaitian. Ini adalah kartu VIP super berlian toko kami, yang telah kami siapkan untuk beberapa pelanggan yang sangat penting. Menggunakan kartu ini untuk berbelanja di toko kami dapat menikmati layanan terbaik dan diskon 50% untuk semua konsumsi. Paman Zhang menjelaskan dengan sangat sabar. Terima kasih. Long Zaitian tidak menolak hadiah seperti itu. Setelah beberapa kata dengan Paman Zhang, Long Zaitian baru saja meninggalkan restoran hotpot, pada dasarnya di pusat komersial Qianlong. Pada dasarnya semua dibeli. Setelah tengah hari, mereka berencana untuk kembali. Ayo pergi ke halte bus. Kata Gu Qinglian, memegang tangan kecil Long Xiaoxi. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tidak berbicara, hanya memutar sesuatu dan mengikuti di belakang. Meski sedang berjalan, ia selalu memperhatikan keadaan di sekitarnya. Setelah berjalan beberapa langkah, langkahnya tiba-tiba berhenti. Ada apa? Gu Qinglian bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa. Kalau tidak, saya akan naik taksi kembali. Seberapa sulit untuk menekan bus? Usul Long Zaitian. Ini sangat mahal, dan tidak banyak orang saat ini. Tidak ada yang memadati bus. Gu Qinglian menyarankan. Ini tidak kurang dari beberapa dolar, dengarkan aku, sebut saja. Long Zaitian sedikit mengernyit, dan berkata dengan sangat tegas. Gu Qinglian jelas melihat perubahan ekspresi Long Zaitian, dan sedikit bingung, tapi aku percaya itu Long Zaitian pasti punya alasan sendiri untuk melakukannya.
Kalau begitu ayo lakukan. Gu Qinglian berkata, Long Zaitian datang ke sisi jalan dan menghentikan taksi. Gu Qinglian mengambil Long Xiaoxi dan duduk, Long Zaitian juga masuk ke barisan belakang, lalu pergi dengan mobil. Tepat ketika Long Zaitian meninggalkan mobil, di sudut tersembunyi, sebuah ponsel telah mencuri nomor plat mobil Long Zaitian. Bab 49. Saya bisa mengirim mereka mati. Kakak Sun, tujuannya masuk ke dalam mobil, dan nomor plat sudah difoto, mereka tampaknya akan pulang. Setelah Long Zaitian dan Gu Qinglian pergi, di sudut yang gelap, seorang pria kurus memanggil. Biarkan orang-orang mengikuti mereka dengan cermat, dan hentikan mereka ketika mereka sampai di sana. Sebuah suara dingin datang dari ujung telepon yang lain. Dimengerti, pria kurus itu berbisik, dan kemudian menutup telepon. Pada saat ini, sebuah taksi melaju di depannya, dia naik mobil dengan sangat ringan, dan berjalan pergi. Mau kemana? Petik 2. Tanya seorang pria parubaya, dengan ramah. Komunitas di area pemukiman Gunung Yunlan, tetapi sulit untuk mengatakan apakah kita bisa kembali. Long Zaitian berkata ringan, dengan senyum berbahaya di sudut mulutnya. Kakak, apa yang kamu bicarakan, mengapa kamu tidak bisa kembali? Sopir itu bercanda ketika mendengar kata-kata itu. Bisakah kamu kembali dan melihat keterampilan mengemudimu? Long Zaitian, yang duduk di kopilot, berkata sambil tersenyum. Keterampilan mengemudi seperti apa yang kamu butuhkan untuk kembali ke sini? Tidak ada kemacetan lalu lintas di jalan, dan akan memakan waktu kurang dari 20 menit untuk sampai ke rumah. Gu Qinglian juga sangat bingung. Lihat ke belakang. Long Zaitian berkata dengan acuh tak acuh, Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, menoleh ke belakang, melihat banyak mobil di belakang, dan tidak dapat melihat sesuatu yang tidak biasa, dia tidak bisa menahan sedikit pun dan mengerutkan kening. Di sini, Master Pengemudi juga melihat situasi di belakang melalui kaca spion, tetapi alisnya sedikit berkerut. Situasinya agak salah, adik kecil. Ini benar-benar tidak benar. Long Zaitian tersenyum pahit. Ada apa? Kenapa aku tidak melihat sesuatu yang salah? Gu Qinglian bertanya dengan sangat bingung. Ada banyak mobil mewah di belakang kita. Yang terakhir sepertinya BMW X3. Kata pengemudi itu ringan. Selain itu, mereka mengikuti kita dengan sengaja. Tidak peduli arah mana kita pergi ke persimpangan berikutnya, mereka dapat menjamin bahwa salah satu dari mereka akan dapat mengikuti. Anda akan tahu kemana mobil-mobil ini mengemudi. Long Zaitian dengan hati-hati dia menjelaskan bahwa Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dan ketika dia melihatnya lagi, itu benar. Dia juga memiliki SIM. Ketika Long Zaitian mengingatkannya, dia bisa melihat keanehan di dalamnya. Adik laki-laki ini benar, aku bisa melihat bahwa adik laki-laki itu juga seorang pengemudi. Pengemudi mengemudikan taksi dengan lancar dan tertawa. Kakak, kamu juga pengemudi, kebanyakan orang mungkin takut sekarang. Long Zaitian terkekeh dan berkata ringan. Kami sedang diikuti. Gu Qinglian mengerutkan kening dan berkata dengan cemas. Ya, Long Zaitian membenarkan pernyataan Gu Qinglian. Adik laki-laki, bagaimana menurutmu? Dalam situasi ini, aku tidak bisa menyingkirkan mereka. Sopir itu berkata dengan sedikit tidak berdaya. Awalnya, Long Zaitian mengatakan sulit untuk mengatakan apakah dia bisa pulang. Dia masih diam, sangat bingung memahami apa artinya. Kamu berkendara keluar kota, dan pergi ke suatu tempat dengan sedikit kendaraan. Long Zaitian menginstruksikan, bukankah lebih mudah bagi mereka untuk mengikuti kita saat berkendara ke suatu tempat dengan kendaraan yang lebih sedikit? Bukankah lebih mudah untuk mengikuti kita? Gu Qinglian berkata dengan sangat bingung. Wanita ini benar, akan lebih merepotkan untuk pergi ke tempat-tempat di luar kota di mana ada beberapa orang. Master pengemudi juga menjawab, jika pengemudi normal, saat ini, saya khawatir dia akan sedikit bingung, tapi dia adalah seorang pengemudi tua, yang telah melihat dunia. Dengarkan aku, uangnya tidak akan sedikit, dan aku bisa menjamin keselamatan pribadimu. Kata Long Zaitian dengan sangat percaya diri. Baiklah kalau begitu, aku akan mendengarkan saudaraku, semua orang di sini tidak takut, aku seorang sopir taksi, apa yang harus ditakuti? Pengemudi ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan acuh tak acuh. Anda dapat yakin bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Jika mereka ingin memindahkan saya, mereka harus membayar harganya. Long Zaitian berkata kepada Gu Qing kasihan lagi, tetapi Gu Qinglian masih sedikit mengernyit, jelas sangat khawatir, meskipun dia tahu bahwa keterampilan Long Zaitian sangat bagus, tetapi ada begitu banyak mobil di belakangnya, Long Zaitian bisa mengatasinya. Adik kecil, siapa yang kamu provokasi? Sepertinya kamu terlalu kaya. Mobil-mobil di belakang termasuk Daben, BMW, dan Porsche, yang semuanya adalah mobil mewah yang mahal. Sopir taksi itu sangat merasa otentik, berani mencintai ini pertarungan antar dewa. Hanya beberapa karakter kecil, kata Long Zaitian ringan. Perbaiki sabuk pengamanmu untuk Xiaoxi. Desak Long Zaitian lagi. Pada saat ini, taksi sudah meninggalkan kota. Setelah meninggalkan kota, dapat dikatakan bahwa langit tinggi dan bumi luas, dan jelas ada lebih sedikit kendaraan di pinggiran kota, tetapi semakin banyak mobil mewah yang mengikuti taksi. Ada lebih dari 10 mobil, untuk sedikitnya. Adik kecil, apa yang harus saya lakukan sekarang? Ke arah mana kita akan pergi?
Pengemudi bertanya. Pergi ke arah Gunung Mang, naik ke gunung. Long Zaitian membuat keputusan yang menentukan. Saudaraku, apakah kamu yakin kamu tidak bercanda? Jalan gunung di Mangshan bukanlah sesuatu yang dapat dilalui oleh pengemudi manapun. Belokan ke-18 Mangshan adalah jalur kematian yang terkenal di Daxia, yang dikenal sebagai penggiling daging untuk pembalap top. Beberapa tahun ini pembalap papan atas meninggal di tikungan 18 Gunung Mang. Sebagai pembalap tua, saya tidak berani menjalankan jalan gunung ini. Bahkan jika saya harus berlari, saya tidak berani berlari cepat. Selain itu, mobil saya yang rusak pasti akan disusul oleh orang-orang di belakang. Sopir sangat khawatir. Pergi ke kaki gunung, cari tempat untuk menghentikan mobil, dan aku akan mengendarainya. Long Zaitian meluruskan pakaiannya dan berkata dengan tenang. Kamu datang untuk mengemudi. Long Zaitian, apakah kamu tahu cara mengemudi? Gu Qinglian tercengang ketika mendengar kata-kata ini. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah tahu bahwa Long Zaitian masih bisa mengemudi. Sedikit, kata Long Zaitian dengan rendah hati. Adik laki-laki, ini bukan lelucon. Sirkuit Mangshan bukan jalan biasa. Jika saudara laki-laki saya tidak memiliki keterampilan mengemudi yang sangat baik, saya pikir itu ide yang buruk. Pengemudi mendengarkan kata-kata Long Zaitian dan dengan cepat membujuknya. Kata-kata Long Zaitian begitu tidak bisa diandalkan ketika dia mendengarnya. Kamu tidak bisa menyingkirkan mereka ketika kamu datang untuk membukanya. Ketika kamu mencapai kaki gunung, biarkan aku mengemudi. Kata Long Zaitian lagi. Long Zaitian, saat ini, bisakah kamu tidak mempermalukan dirimu sendiri? Gu Qinglian berkata dengan sedikit marah. Dia tidak tahu sama sekali sekarang. Dia tidak tahu siapa yang mengikuti mereka di belakang ini, dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa, percayalah padaku. Aku bisa menyetir mobil. Kamu hanya perlu menjaga Xiaoxi. Saat aku mengemudi, tutup matanya, aku takut dia akan pingsan. Long Zaitian berbalik kepalanya melihat ke Gu Qing. Saya tidak bisa menyingkirkan mereka ketika saya datang untuk mengemudi. Apa maksud saudara saya, Anda dapat menyingkirkan mereka ketika Anda mengemudi? Pengemudi bertanya dengan sangat jujur. Tidak, maksudku, jika aku mengemudi, aku bisa mengirim mereka untuk mati. Mata Long Zaitian memancarkan niat membunuh, dan berkata dengan ringan. Mendengar kata-kata ini, pengemudi jelas tertegun sejenak. Kakak, apakah Anda memiliki SIM? Jika Anda tidak memilikinya, saya tidak dapat membiarkan Anda menyetir mobil. Kata pengemudi itu lagi. Tentu saja ada. Long Zaitian mengeluarkan buku catatan kecil di tubuhnya dan melemparkannya ke pengemudi. Pengemudi mengambilnya dan membukanya. Ketika dia melihat SIM ini, ekspresinya berubah secara dramatis. Bab 50 Dea Track. Gimana? Biarpun tidak pernah melihat SIM ini, kamu harus tahu apa SIM ini. Long Zaitian juga memperhatikan perubahan ekspresi master pengemudi, jadi dia berkata dengan ringan. Melihat SIM Long Zaitian, wajah pengemudi sedikit bersemangat, napasnya sedikit pendek, dan dia berkata dengan cepat. Melihat mata Long Zaitian, ada sedikit kekaguman lagi. Kalau begitu, apakah aku memenuhi syarat untuk mengemudikan mobilmu? Tanya Long Zaitian. Tentu saja, saya sangat tersanjung. Sopir itu berkata dengan gembira. Dia menghentikan mobilnya ke sisi jalan, dengan cepat turun dari kursi pengemudi, dan bertukar posisi dengan Long Zaitian. Long Zaitian duduk di kursi pengemudi. Ketika yang mengejar di belakangnya hendak mendekat, dia menyalakan mobil lagi. Tuan kecil, mobil saya adalah taksi biasa, tetapi yang di belakang semuanya adalah mobil sport tingkat atas. Bahkan jika itu bukan mobil sport tingkat atas, kinerja jauh lebih baik daripada saya. Saya khawatir saya akan terkejar oleh mereka segera jika saya pergi ke sirkuit Mangshan. Sang pengemudi masih sangat khawatir tentang terowongan, meskipun dia terkejut bahwa Long Zaitian bisa datang dengan SIM seperti itu, tetapi dia terkejut. Kemampuan Long Zaitian untuk mengambil SIM seperti itu hanya dapat menunjukkan bahwa identitasnya luar biasa. Tetapi tidak dapat menjelaskan seberapa bagus keterampilan mengemudinya. Gu Qinglian juga orang yang berhati-hati. Dia menemukan bahwa setelah melihat kartu identitas Long Zaitian, sikap pengemudi terhadap Long Zaitian jelas telah berubah, dan gelar telah berubah dari adik laki-laki menjadi tuan kecil. Gu Qinglian merasa sangat aneh, tetapi tidak bertanya. Jangan khawatir, mobil ini tidak lebih buruk dari mobil mereka. Long Zaitian mengemudikan mobil, tetapi dia acuh tak acuh. Long Zaitian, apa yang akan kamu lakukan? Gu Qinglian tidak tahu harus berbuat apa, alisnya sangat berkerut dan dia sangat khawatir. Dia meminta Long Xiaoxi untuk mengenakan sabuk pengaman dan pada saat yang sama melindungi Long Xiaoxi dengan tangannya. Long Xiaoxi berperilaku sangat baik dan tampaknya tidak takut sama sekali. Karena mereka ingin berurusan dengan saya akan membiarkan mereka mati di 18 tikungan Gunung Mang. Pengemudi mengambil napas dalam-dalam ketika dia mendengar kata-kata itu, aura ini benar-benar bukan orang biasa. Dia bahkan memiliki beberapa harapan di hatinya, ingin melihat bagaimana pemuda dengan latar belakang luar biasa ini membunuh orang di tikungan ke-18 Gunung Mang. Bum bum bum. Saat mobil mewah di belakangnya mendekat, Long Zaitian mulai mempercepat. Saat ini, sudah ada dua orang di belakangnya.
Lebih dari selusin mobil mewah mengikuti, dan dalam pertempuran itu, Long Zaitian tidak dapat melarikan diri, dan satu-satunya jalan ke depan adalah 18 tikungan Gunung Mang. Mungkin mereka tahu kengerian belokan ke 18 Mangshan, dan mereka hampir dengan sengaja memaksa Long Zaitian ke jalur Mangshan. Tuan kecil, saat memasuki jalur Mangshan, kecepatan maksimum tidak boleh melebihi 80 PERHOUR, jika tidak akan terjadi kecelakaan. Merasa mobil sudah melaju, pengemudi buru-buru mengingatkan. Pasang sabuk pengamanmu, aku akan mempercepat. Long Zaitian mengingatkan, mengatakan bahwa dia menginjak pedal gas, berapa kecepatan tertinggi 80 PERHOUR, dan sekarang Long Zaitian telah berakselerasi ke 140 kali ini. Tapi sopir taksi itu, ketakutan. Ini hanya taksi biasa, dan bisa dikendarai 140 kali. Ini jelas batasnya. Gila? Ini benar-benar gila. Tuan kecil, di depan. Ada tikungan di depan, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan cepat, kamu akan mati, kamu akan mati. Master pengemudi melihat tikungan tidak jauh, tetapi Long Zaitian tidak melambat, sebaliknya saat berakselerasi, dia langsung panik. Dengan kecepatan seperti itu, mobil kemungkinan besar akan meninggalkan lintasan, dan hanya akan melambung ke tebing di bawah lintasan. Jika mobil melaju begitu tinggi, sulit untuk mengatakan apakah orang itu hidup atau mati. Bum bum bum. Taksi sudah berada di puncak jalan akselerasi. Saat melewati tikungan, tidak ada perlambatan sama sekali. Sang sopir melihat dengan jelas bahwa taksinya melewati tebing di depan, dan mobilnya melaju, berputar pada saat itu, jaraknya bahkan kurang dari 1 cm dari menabrak tebing. Ya Tuhan, apa-apaan ini, tikungan ekstrim. Setelah melewati tikungan, master pengemudi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia belum pernah melihat belokan yang begitu mendebarkan sebelumnya, dan untuk sesaat dia bahkan berpikir dia sudah sangat dekat dengan kematian. Jauh di belakang langit, mobil-mobil mewah di belakang mereka mengejar dengan susah payah. Kecepatan mereka tidak terlalu cepat. Semua orang tahu bahwa sirkuit Mangshan adalah sirkuit kematian. Apakah ini taksi? Gila? Mengemudi begitu cepat, tidakkah kamu takut jatuh dari gunung dan mati? Seru seorang pemuda yang mengendarai mobil mewah. Metode mengemudi yang mengerikan macam apa ini? Bagaimana mobil yang rusak bisa mengemudi seperti ini? Apakah masih manusia? Mengapa dia tidak jatuh dari tebing dan jatuh ke kematiannya? Mobil mewah yang dikepalai oleh si botak besar itu sangat mengejutkan dan otentik. Dia adalah seorang pembalap dengan beberapa keterampilan, tetapi dia masih tidak berani mengemudi seperti ini di sirkuit Mangshan, kecuali dia sudah mati. Bos, lihat, anak itu melambat. Seorang adik dari kopilot berkata dengan cepat. Apa yang kamu lakukan, kamu pikir aku tidak melihatnya? Adik laki-laki ditampar oleh kepala botak besar, dan kemudian dia tidak berani berbicara. Aku akan menyusul. Kepala botak besar itu berkata dengan cepat, aku khawatir ada yang salah dengan mobil yang rusak ini, atau mengapa sangat melambat, atau pengemudinya tiba-tiba takut mati. Kakak, dia mempercepat lagi. Adik laki-laki di sampingku berkata lagi. Kepala botak besar itu memukul adik laki-laki itu di 3 sisi berturut-turut, dan dia menjadi sangat marah untuk sementara waktu. Aku sudah menyuruhmu berhenti bicara, apakah kamu ingin mati? Kepala botak besar itu sedikit tertekan. Dia hendak mengejar, tapi mobil di depan tiba-tiba melaju lagi. Ada apa? Setelah beberapa saat, dia tidak bisa melihat taksi di depan lagi. Jalan di Gunung Mang secara inheren berbahaya, dan tidak mungkin bagi orang biasa untuk mengendarai mobil ke tempat seperti itu. Namun, tepat ketika kepala botak besar itu tertekan, taksi muncul di bidang penglihatan lagi, dan bergerak perlahan di depan, taksi besar itu kepala botak. Melihat harapan lagi, dia buru-buru melaju lebih dekat, tetapi ketika dia mendekat, taksi itu melaju lagi. Sekali lagi, mereka terlempar jauh. Dia sengaja melambat. Adik laki-laki di sampingnya buru-buru berkata. Mendengar kata-kata ini, wajah kepala botak besar itu menjadi lebih jelek. Bang bang bang. Kepala botak besar itu merasa mobilnya ditabrak mobil di belakangnya, dan mobil itu langsung berguncang. Bum bum bum. Beberapa mobil bertabrakan di belakang mereka. Di jalan pegunungan yang berkelok-kelok seperti itu, kecelakaan sangat mungkin terjadi, dan beberapa mobil bahkan terguling di sisi jalan. Sial, jangan panik. Katakan pada mereka, jangan panik, atau mereka semua akan mati. Kepala botak besar itu tertegun. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Ada apa ini?